Salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Haikal Hasan bahwa ayat suci Al-Quran di atas ayat konstitusional. Kata Haikal Hasan bahwa ayat suci Al-Quran lebih tinggi daripada ayat konstitusional. Sekali lagi sampaikan bahwa kata Haikal Hasan bahwa ayat suci Al-Quran lebih tinggi dari ayat konstitusional. Pernyataan Haikal Hasan tidak benar yang menyamakan ayat-ayat agama dengan pasal-pasal bernegara dengan alasan dalam kehidupan beragama dan bernegara berbeda, yaitu bernegara ayat-ayat konstitusional tertinggi yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam arti semua peraturan yang berlaku harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Beragama, ayat-ayat suci yang tertinggi adalah Al-Quran bagi umat Muslim, dan ayat-ayat suci untuk orang Kristen adalah yang tertinggi itu adalah Injil atau Alkitab. Demikian juga agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, Alkitabnya yang tertinggi bagi mereka. Ketidakpengertian atau ketidaktahuan Haikal Hasan ini soal perbedaan bernegara dengan beragama, maka selalu memperjuangkan khilafah menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sesuai dengan pernyataan Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan bila negara disatukan dengan agama, maka kedua-duanya rusak. Seharusnya tidak boleh disatukan, karena prinsip dasarnya berbeda. Karena bernegara taat kepada semua peraturan yang berlaku dan pimpinan tertinggi yaitu Presiden Joko Widodo. Sedangkan beragama sifatnya kebebasan memilih agama yang dianutnya dan taat kepada ajaran agamanya masing-masing, dan tanggung jawab tertinggi kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama yang dianutnya. Harapan saya negara dengan agama harus dipisahkan sebagaimana yang dianut negara-negara di dunia ini. Negara tidak boleh mencampuri urusan agama, dan negara hanya mencampuri terkait adanya masalah hukum, sehingga tidak perlu ada menteri agama. Dan kelompok agama hanya mengurus bidangnya saja terkait ajaran agamanya masing-masing, dan tidak boleh mengurusi masalah negara. Harapan saya sebaiknya negara dengan agama dipisahkan sesuai prinsipnya yang seperti yang disebutkan tadi, prinsip kebebasan dan prinsip ketaatan. Kalau bernegara itu prinsipnya semua warga negara harus taat kepada undang-undang yang diatur oleh negara. Sedangkan beragama sifatnya kebebasan memilih agama yang diyakininya. Dan saya lihat perbedaan ini tidak boleh dicampur aduk ini. Makanya seperti kata Menteri Mahfud MD itu menyatakan kalau negara disatukan dengan agama, dua-duanya akan rusak katanya. Ya ada benarnya juga, karena bagaimanapun kedua belah pihak ini saling ingin tarik-menarik kekuasaan itu, dan agama ingin yang tertinggi. Dan juga seperti Haikal Hasan itu menyatakan bahwa ayat-ayat suci itu lebih tinggi daripada konstitusional, sedangkan negara juga ingin tertinggi di dalam negara itu sendiri, sehingga sering terjadi permasalahan di antara kedua masalah tersebut, karena dari sudut prinsipnya saja sudah berbeda. Dan juga hal itulah yang membuat karena perbedaan tersebut, maka
negara Indonesia ini kurang bisa baik dan baik di tengah-tengah masyarakat, yang sering timbul perpecahan-perpecahan kecil di tengah-tengah masyarakat, sampai di mana ada kelompok besar yang menyatakan mengkafir-kafirkan kelompok kecil karena mereka merasa dirinya tertinggi di negara ini. Padahal sebenarnya walaupun dia terbesar, tidak boleh mencampuri urusan negara. Dia hanya bisa mengurusi agamanya sendiri di tengah-tengah masyarakat dan tidak boleh mencampuri urusan negara. Dan negara juga, dia sebagai hanya semua warga negara yang namanya bernegara harus mentaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Yaitu yang tertinggi itu adalah Undang Dasar 45. Semua peraturan-peraturan harus mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya. Itu makanya kita harus taat, dan juga yang tertinggi pimpinan yang tertinggi di negara Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Tidak bisa, karena kita bagaimanapun dialah yang tertinggi jabatannya dan lain sebagainya. Sedangkan beragama ada sifatnya itu kebebasan memeluk agama masing-masing, dan juga nanti dia harus mentaati semua aturan-aturan agama itu secara pribadinya. Dan juga di mana yang tertinggi, tanggung jawab tertinggi beragama itulah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dia sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi harapan saya, memang ada benarnya seperti kata Mahfud MD tersebut, bahwa negara tidak boleh disatukan dengan agama, dan nanti kedua-duanya akan rusak. Sehingga harapan saya supaya negara dan agama dipisahkan saja, masing-masing mengatur aturan agamanya masing-masing, sedangkan bernegara mentaati semua peraturan yang berlaku. Sekian dan terima kasih.